Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahim di Sahibul Hajah. Mudah-mudahan silaturahim ini akan dapat mencairkan segala ilmu dan dapat menghangatkan yang dingin atau mungkin dapat mendinginkan yang panas. Karena itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa Allah menunjukkan hak prerogatifnya kepada kita sebagai hambanya, yang sesungguhnya semua yang ditakdirkan oleh Allah ini adalah sebagai lambang cintanya Allah kepada kita. Apapun bentuknya, apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang mengsarakan, yang memalukan, yang menghinakan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu salah satu daripada hikmahnya adalah supaya kita mawas diri, karena memang semua apa yang ditakdirkan oleh Allah ini berbentuk pendidikan, semuanya mengajar kita supaya kita tetap berdialog dengan Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat Muhammad SAW yang ditakdirkan memiliki iman, memiliki Islam, dan memiliki akidah bahwa segala sesuatu datang dari Allah, maka hikmahnya apa? Supaya kita utamakan berdialog dengan Allah. Nah, ketika kita terus mengutamakan dialog dengan Allah dalam bentuk salat, membaca firman-Nya walaupun hanya Al-Fatihah misalnya, ataupun surat Al-Ikhlas, niscaya ketika kita diberikan ujian tambahan, mungkin menurut kita adalah merupakan suatu fitnah, maka kita akan tabah menghadapinya. Kita akan tabah untuk menghadapinya karena kita yakin bahwa itu datang dari Allah untuk menguji sampai sejauh mana keseriusan kita dalam menghadapi suatu fitnah ataupun musibah. Nah, kemudian ketika ternyata kita sudah berdialog dengan Allah, kemudian masih saja tetap ujian itu datang sampai kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menghadapinya, maka kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah dengan melakukan sholat, membaca firman-Nya. Kemudian setelah itu kita paling tidak beristighfar ya 3 kali lah, tapi istiqomah. Kemudian minta kepada Allah untuk diberikan jalan keluar daripada permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau kita ternyata belum juga dikasih jalan keluar, maka kita dikasih ketabahan menghadapinya. Sebab kita ambil filosofi salat, sholat ini dia adalah jatuh bangun, ada ruku, ada sujud, bangun lagi, ada ruku, ada sujud, bangun lagi, ada ruku, ada sujud. Kemudian kita salah, keluar daripada sholat itu dalam keadaan selamat. Sehingga kalau nilai sholat ini kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun keluarga ataupun dalam bisnis misalnya, dalam bermasyarakat dan bertetangga, maka insya Allah kita akan keluar dengan selamat. Dan Assalamualaikum Assalamualaikum ini sesungguhnya merupakan lambang daripada kita keluar daripada permasalahan yang selamat. Yang kalau pengadilan kan mengatakan itu mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya masalah apapun yang kita hadapi, minta dulu dari Allah, karena kita sudah berikrar kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu barulah kita ihdinas shiratal mustaqim. Jadi artinya kita dialog dengan Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah sendiri, yaitu iyyaka na'budu, kita sembah Allah Ta'ala dulu. Setelah itu kita iyyaka nasta'in, minta tolong. Nah, barulah kita minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikan saya jalan lurus.
Jalan lurus artinya kalau kita menganggap bahwa apa yang kita sedang hadapi itu merupakan suatu halangan, rintangan kita untuk maju, maka Allah nanti akan memberikan jalan keluar kita daripada halangan itu, apapun permasalahannya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan tadi, mungkin kita punya kekeliruan, punya kesalahan terhadap Allah sama sekali, atau mungkin kita keliruan terhadap diri sendiri, atau mungkin terhadap keluarga, terhadap tetangga, atau mungkin terhadap para sahabat dan kerabat. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, ya tidak ada lagi, kembali kepada Allah. Nah, nanti Allah yang memberikan jalan keluar, walaupun sulit apapun itu, dalam kaitannya dengan orang lain lah, orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, sehingga orang yang bermasalah dengan kita akan menjadi baik dengan kita pun akan baik kepada dia. Karena apa? Kita meyakini bahwa ini dari Allah, dengan suatu catatan bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita, hakikatnya dia dikirim oleh Allah untuk menguji, pertama akan pengakuan kita terhadap kehambaan kita di hadapan Allah dan keilahian Allah di hadapan kita. Nah, karena boleh jadi kadang-kadang suatu saat kita kelirulah kepada Allah, Allah menegur kita. Artinya Allah tidak mau menghukum kita langsung, tapi ditegur dengan cara semacam ini. Nah, kembalilah kepada Allah, minta kepada Allah, apa keliruan saya, Allah berikan jalan keluar. Sehingga nanti jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu kadang-kadang tidak langsung, melalui keluarga kita memberikan ya masukan-masukan, atau pada misalnya kita yang laki-laki mengalami kesulitan, istri yang memberikan jalan keluar, istri yang kesulitan, kita yang memberikan jalan keluar, sehingga keberadaan daripada kita di hadapan istri ataupun istri di hadapan kita adalah disitulah ya, kunna libasul lakum antum libasul lahum. Libas di sini artinya tidak hanya sekedar untuk kehangatan ataupun aksesoris, tapi juga adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu. Salah satu contoh misalnya seperti tadi pakaian, ketika kita dinginan dengan pakaian itu, dingin kan masalah misalnya, maka pakaian itu adalah sebagai solusi daripada kedinginan. Kita pakai itu sebagai lambang saja sebenarnya, sehingga kita coba saling bertanya di mana letak kelemahan kita. Kita mau sendiri, artinya coba kita periksa dari ya awal kita sampai sekarang ini berbisnis, apa keliruan kita, keluhan kita. Tanya saja pada istri atau suami, sehingga oh di sini kekurangan kita, maka mari kita atasi. Nah, kemudian yang paling penting juga jangan panik. Jangan panik menghadapi ujian seberat apapun. Karena ketenangan itu, ketidakpanikan itu sudah 50%. 50% kita bisa jalan keluar daripada permasalahan. Tapi kalau kita panik dalam menghadapi suatu permasalahan, ini yang menyebabkan kita nanti cepat menyerah, tidak berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tenang saja, usahakan tenang. Jadi berjalan biasa saja, berpenampilan biasa saja, bagikan tak pernah terjadi apa-apa. Nah, barulah nanti dalam suasana ketenangan itu kita akan tenang juga mencari solusi, baik solusinya dari Allah ataupun mungkin solusinya daripada kenalan kita atau sahabat kita, keluarga kita. Nah, setelah kita tidak panik dalam menghadapi permasalahan itu, maka insya Allah lambat laun apa kekurangan kita temukan, apa kelebihan kita pertahankan. Ketika dia merupakan satu kelebihan, paling tidak mempertahankan kelebihan itu, bila perlu ditingkatkan. Nah, kalau memang itu adalah permasalahan bersama orang lain, seperti tadi itu adalah bagaimana kita tetap bersikap baik kepada orang tersebut di saat dia mungkin tidak baik kepada kita. Dan itu merupakan ajaran dari Rasulullah, wasil ala man asa'aka kalimat kami.
berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepada engkau. Itu permasalahan yang sangat luar biasa kemuliaan. Nah barulah nanti jangan lupa pokoknya setiap keluar rumah kalau tidak baca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Begitu masuk rumah jangan buka baju dulu kecuali pastikan diri sudah baca surat Al-Ikhlas ya kan. Itu kalau Habib Lutfi selalu dia masuk rumah itu dia baca surat Al-Ikhlas, begitu masuk di kemudian dia baca ayat kursi kepada 4 pojok, paling tidak 4 pojok sama. Ini dalam bentuk ikhtiar akan diri kepada Allah. Nah, kemudian kalau memang permasalahan itu belum selesai juga, maka Allah akan berikan katabah. Kadang-kadang permasalahan itu kan berubah, proses akan menjadi suatu kemudahan. Karena Pak Imam ini diajarkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, ayat-ayat untuk membaca Al-Ikhlas. Dilakukan setiap sholat. Artinya kalau misalnya kita salat berjamaah di masjid, kan pada waktu syir ya, salat zuhur misalnya salat asar, maka sama-sama sudah baca dengan imam setelah Fatihah itu baca maka alam nasrah, kemudian yang kedua alam tawaf. Begitu juga pada saat salat sudah. Dan insya Allah apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menghadapi ujian, tantangan apapun, selalu dia berusaha membaca alam nasrah, maka ada jalan keluar. Terus saja itu. Nah sehingga dengan demikian nanti kalau ada jalan keluarnya dan kita temukan jalan keluar itu, keluar dari itu lebih daripada apa yang terjadi, bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur ini akan terus membuka jalan lapang dan untuk mendapatkan masyarakat itu. Jadi mudah-mudahan apa yang singkat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sekian langkah atau sekian usaha untuk melakukan jalan keluar.